Tapi kalau ayah merepet-merepet, udah sempat menyakitin perasaan hati anaknya, ini yang sangat fatal. Apalagi ayah sempat mengusir. Udah pergi kau dari sini, gak kuakui lagi. Ini yang paling fatal, Bapak. Maka anak itu akan mencari kenyamanan di luar. LGBT nampung, bandar narkoba nampung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, orang tua kami, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya ketika subuh ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini melafazkan alhamdulillah rabbil alamin. Seraya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, di mana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang tak terhitung nilai dan jumlahnya. Dan nikmat itu kita sudah merasakan. Orang banyak berpikir ketika seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah, maka kalau satu nikmat aja diabaikan untuk tidak mengingat Allah, untuk tidak beribadah kepada Allah, maka nikmat itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah kelak di akhirat. Makanya ada dua nikmat yang sangat sulit sekali kita itu bersyukur. Nikmatan katsiran minan nas. Jadi ada dua nikmat yang sulit sekali manusia itu bersyukur, kata Nabi. Yang pertama as-sihat wal farah, yang kedua wal farah. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Berapa banyak orang di luar sana sehat tapi tak sempat dia datang kemari. Sebaliknya sempat tapi tak sehat dia. Nah, bersyukurlah bapak-bapak semua sehat dan sempat pada subuh hari yang berbahagia. Inilah karunia yang tak terhingga, yang terbesar dari Allah. Semoga orang tua kami dikaruniai kesehatan dan kesempatan dalam masalah ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam
Tentunya junjungan alam itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita jangankan bertemu sama beliau kelak di hari yaumul mahsyar, di surganya Allah, surga Firdaus. Bertemu dengan zuriatnya saja. Tahu zuriatnya Bapak Ibu? Cucu keturunannya, anak cicit keturunannya itu udah luar biasa. Makanya jangan pernah kita jauh-jauh dari cucu-cucunya, dekat-dekat dengan para habaib. Karena apa? Di dunianya aja bau surganya sudah kelihatan. Nah, dan banyak juga orang-orang yang selalu menghina, menjelek-jelekkan, bahkan melontarkan ucapan-ucapan yang tak baik kepada zuriat-zuriat Nabi. Nah, inilah yang menunjukkan orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah, semoga kita tetap bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Doa kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua kami yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah. Kita masih berada di bulan Zulhijjah. Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah At-Taubah. Bulan yang 4 itu bulan apa? Minha arba'atul hurum. Bulan yang 4 ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah. Maksud haram itu apa Ustaz? Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atul hurum itu yang pertama yakni Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Rajab, dan yang keempat Muharram. Jadi kalau ibu dalam 1 tahun Hijriah itu ketemu dengan 4 bulan ini, maka sama seperti kita ketemu dengan bulan Ramadan. Ramadan itu siapa saja yang melaksanakan maksiat, kelipat gandaan dosa yang dia terima itu akan dia dapatkan. Sebaliknya, ketika dia melaksanakan aktivitas amalan soleh, maka kelipat gandaan amalan soleh itu akan dicatat oleh malaikat. Sama seperti 4 bulan. Zulhijjah ini termasuk bulan yang di dalamnya itu ada perintah. Di antara beberapa perintah itu yang pertama adalah perintah berkurban. Walaupun baru saja kita lewatin perintah berkurban, yakni lewat 10 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah, maka nggak ada salahnya kalau kita bahas ulang kembali. Karena kemarin Ustadz Amril nggak sempat mungkin membahasnya, tapi ini penting buat kita. Karena orang mengira Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau dia sudah berkurban, maka kadang-kadang dia nggak perlu kurban lagi. Sementara ibu bapak ketemu di setiap bulan itu, pada 1 tahun itu ada disebut bulan Zulhijjah, itu 12 bulan itu kalau kita masih hidup ketemu dengan bulan Zulhijjah, maka wajib. Sebagian para ulama mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk berkurban. Sampai sebagian ulama itu menekankan wajib. Tapi pendapat lain itu dimaksudkan dengan sunnah muakkad. Tapi kalau Bapak Ibu mampu diberikan oleh Allah harta, maka layak enggak kira-kira untuk berkurban? Layak. Maka jangan main-main dengan kurban ini. Nah, salah satu di antara bukti yang real berkurban itu
yang wajib pakai hewan apa, Bu? Bu, berkurban itu yang wajib pakai hewan apa? Kambing. Karena itu sejarahnya dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, yuk kita ambil salah satu contoh di sini. Kalau orang berkorban pakai kambing, maka kambing itu ketika disembelih ada nggak tingkahnya yang membuat repot panitia kurban? Paling suaranya aja yang besar. Mehe, mehe, mehe. 2 orang cukup. Tapi saya lihat di YouTube, itu rupanya ada trik khusus yang bisa membuat kambing itu tenang. Bahkan 1 orang aja yang megang. Dan nggak perlu kakinya itu dipegang atau diikat. Cukup dia ditenangkan, dibacakan qul huwallahu ahad, kemudian kupingnya itu ditutupkan ke mata, kambing itu langsung merebahkan dirinya ke tanah. Tapi kalau orang yang berkorban dengan sapi, coba ibu lihat di YouTube itu. Berapa banyak sapi yang lepas kendali dari panitia kurban. Wah, ada yang lari, ada yang nanduk, ada yang nyepak lagi. Sampai sekarat orang yang mau menyembelihnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus betul-betul paham di sini. Ada kriteria-kriteria yang perlu kita lakukan. Walaupun dia binatang, walaupun dia itu untuk dikurbankan, tapi jangan kita paksakan dia melihat darah sesama temannya. Dia kalau lihat darah itu udah mulai emosionalnya itu terganggu. Maka ketika satunya disembelih, satunya itu diasingkan. Jangan sampai dia melihat darah kawannya yang sudah disembelih. Kita aja Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwasanya kita bakal disembelih, itu macam mana perasaan kita? Apalagi kita sudah melihat orang yang sudah disembelih. Nah, ini dijaga, inilah karakter, inilah adab. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ada 2 perintah di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama perintahnya itu adalah berkorban. Yang kedua perintahnya hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yakni menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Nah, dua-duanya ini ada tanda kutip kalimat yang perlu digarisbawahi. Apa itu? Bagi yang mampu. Padahal kalau kita lihat berapa banyak orang di luar sana yang tak mampu pun dia bisa berkurban. Yang tak mampu pun dia bisa menunaikan haji ke tanah suci. Karena kemampuan itu tergantung kepada diri kita. Setiap hati kita menyatakan gak mampu, maka terjadilah peristiwa itu. Bapak Ibu ada yang berkurban, itu dia mengumpulkan duitnya tahu 10 tahun, itu pun kambing Bu. Karena kerjaannya memulung. 1 hari dia kumpulkan recehan-recehan. Ketika dia sudah dapat, dia kumpulkan, dia pergi ke ternak hewan kambing tadi, tahu berapa harganya? 3 juta lebih, 3.800.000. Karena terus terang di sini perbedaannya, kalau lembu nggak laku tahun depan, habis setelah kurban itu harganya jatuh. Tapi kalau kambing nggak laku dia bisa untuk akikah. Jadi orang itu jangan salah tanggap, kambing itu lebih mahal daripada lembu pada saat kurban. Kita kembali kepada dia tadi. Begitu disebutkan oleh peternak tadi harganya 3.800.000, tanpa basa-basi dia bilang, saya ambil yang ini Pak. Tahu berapa duitnya? Dia kasih
3.900.000, dia lebihkan 100.000 untuk si peternak. Kata si peternak, Pak, uangnya tuh berlebih, Pak. Gak apa-apa, itu untuk operasional aja. Kan kamu sudah mengantar kambing ini ke tempat saya nanti. Atau dia katakan untuk operasional, Pak, kambing ini dengan harga yang sekian sudah plus kami antarkan sampai tempat. Oh, kalau gitu gini aja lah, kambingnya biar saya bawa aja lah sendiri. Coba lah. Di sebelahnya ada orang kaya mau beli kambing, gitu pun nawar. Sehingga orang kaya tadi ini malu sama orang miskin tadi. Nah, kita udahlah, gak usah tawar-menawar. Cuma kadang-kadang jelas kata para ulama termasuk Ustadz Abdul Somad mengatakan, bagi panitia kurban jangan pernah mendapatkan atau memperoleh apapun dalam kurban tersebut. Misal Bapak ditunjuk jadi panitia kurban, kemudian Bapak beli hewan kurban. Biasanya kalau nominal hewan kurban itu 2.100.000, maka yang 100.000 itu kan biasanya untuk operasional ya Pak. 2 juta lah harga hewan kurban itu. Tapi biasanya kami panitia, kami minta itu pecah daripada harga 14 juta. Pecah 14 juta itu maksudnya di bawah daripada 14 juta. 13.800.000. Masih ada bersisa 200. Itu masuknya mewanti-wanti. Kadang-kadang 100.000 itu kalau yang berkurban cuma 7, baru 700.000 biaya operasional. Disitulah plastiknya, disitulah nanti untuk makan panitianya, disitulah nanti untuk beli kartu. Pokoknya semua di situ. Kadang-kadang nggak cukup, Pak. Yang lebih bagusnya lagi ada di antara jamaah, udah yang itu nggak usah diungkit-ungkit, dari saya makannya misalnya. Dari saya operasionalnya, alhamdulillah selamat panitia kurban. Tapi kadang-kadang ini nggak terjadi. Makanya kami pening kadang-kadang untuk menutupin biaya operasional itu. Nah, 13.800.000 itu masih ada bersisa 200 ditambah 100. Itulah yang untuk kami buat biaya operasional. Nanti setelah hewan kurban itu dibeli, kadang-kadang dari peternak dapat lagi kami nanti diberikan imbalan, diskon. Nah, diskon ini haram kalau untuk dibagikan kepada panitia. Dia harus dikembalikan kepada orang yang berkurban. Dan kita harus bertanya kepada orang-orang yang berkurban itu, ini mau dikemanakan? Kalau katanya ini dipergunakan lagi, ya harus dikembalikan. 1 hari itu harus habis. Jangan sempat bersisa, termasuk dagingnya. Ini kadang-kadang panitia kurban ada sisanya. Sisanya itu nanti dirapatkan. Gimana? Oh, dibagikan aja kepada panitia. Atau diinfakkan ke masjid. Nggak boleh. Hukumnya haram. Harus dihabiskan. Jadi kalau misalnya ada uang yang bersisa, itu yang berhak diberikan kepada fakir miskin. Panitia kurban itu berhak mendapat hadiah. Adapun orang yang menjaganya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu berhak mendapat upah. Coba perhatikan di masjid-masjid lain. Berapa banyak setelah dia menjagal, dia termasuk juga panitia kurban, tapi dialah yang banyak mendapat daging kurban. Kakinya dia ambil, telurnya dia ambil, ininya dia ambil. Sedangkan orang yang berkurban aja mendapat 1/3. Dia lebih daripada orang yang berkurban. Hukumnya apa? Haram. Nah, ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, ini penting, nanti ditanyakan lagi setelah itu. Ketika bapak ibu sudah berkurban, tapi mungkin bapak ibu belum berakikah, maka ada sebahagian jemaah bertanya kepada kita, Ustaz, saya sudah berkurban, dan saya belum berakikah. Nah, ada 2 di sini yang harus ibu bapak pikirkan.
Kalau urusan yang namanya akikah, tidak ada kena mengena urusan kepada bapak ibu. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tua bapak ibu lah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi Ustadz, mungkin orang tua saya dulu susah, ekonominya nggak mampu. Kalau saya sekarang punya, kan nggak salah kalau saya akikahkan diri saya. Adapun kalau ibu lakukan akikah itu akikahnya itu sudah tidak disebut dengan akikah lagi namanya, tapi disebut dengan sedekah biasa. Nggak termasuk lagi ke dalam akikah. Karena apa? Akikah itu ada masanya. Mulai daripada umur 7 hari, 14 hari, 21 hari. Setelah itu nggak ada lagi. Dan akikah ini ada aturannya. 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Kalau kita berkurban, jelas itu untuk kita dan diri kita yang mempertanggungjawabkannya. Sampai-sampai ketika ada orang yang mampu untuk berkurban, dia nggak mau berkurban, dalam suatu hadis yang sahih disebutkan, jangan dekati tempat sholat kami. Bu, malu nggak kita? Ibu punya uang, punya harta, tapi ibu nggak mau berkurban. Sampai hadisnya mengatakan, jangan dekati tempat sholat kami. Oke, nanti ditanyakan lagi. Baik, tentang kurban masih kita lanjutkan. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa ayat. Salah satu ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kemudian kurbanku, hidup dan matiku, semuanya untuk Rabb, pencipta alam, pencipta langit dan bumi. Surah lainnya ada. Apa itu? Fasolli li rabbika wanhar. Maka sembahlah Allah dan berkurbanlah kamu. 2 ayat ini digabungkan antara sholat dengan kurban. Dikolaborasikan. Kenapa bisa begitu Allah buat? Padahal sholat itu punya level yang khusus, punya level yang tertentu di hadapan Allah. Karena apa? Kalau Allah mau memerintahkan seorang hamba itu untuk melakukan ibadah, mungkin cukup lewat ayat turun. Tapi nggak main-main dengan sholat. Allah undang nabinya langsung untuk berangkat memenuhi perintah Allah, peristiwa Isra Mi'raj. Tapi ayat ini disandingkan. Perintah sholat dengan perintah kurban itu kok cukup rapat, dekat gitu. Ternyata para ulama sepakat, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kalau ibu mau beribadah nggak mampu lewat harta, cuma mampunya lewat fisik, maka sholatlah. Karena fisik itulah nilainya sangat besar di hadapan Allah pahala. Jadi ibu nggak punya harta nih, tapi ibu punya fisik yang sehat, sholat banyakin. Yang wajib, yang sunnah. Kadang-kadang kita lupa, Bu, kapan kita mulai hijrah, kapan kita mulai dapat hidayah. Itu kita anteng aja. Seolah-olah kita nggak pernah merasakan dulu ninggalin sholat. Kalau ibu tahu, yang paling banyak ibu tinggalkan sholat dulu apa? Sholat asar. Mungkin dulu kita kan bertani ya Pak ya. Jadi mungkin kadang-kadang asar tuh lewat, bahkan nggak sempat. Maka kalau ibu udah paham sholat asar yang banyak kita tinggalkan, kalau ibu sudah sholat asar lagi. Karena sholat itu punya niat, ada berapa niat sholat? 3. Yang pertama namanya adaan. Jadi usolli fardal subhi rakaataini adaan. Gak usah dipakai pun mustakbilal kiblat, karena kita udah tahu udah menghadap kiblat.
Dan apalagi kita mengikut imam. Imam pastinya menghadap kiblat. Maka usolli fardal subhi rak'ataini adaan. Berarti sholat itu sedang dilakukan. Ada lagi yang kedua, namanya kodoan. Nah, ini yang ibu pakai. Jangan pakai adaan. Usolli fardal subhi rak'ataini kodoan lillahi ta'ala. Berarti kita sedang mengkodo sholat yang telah lalu. Ada lagi yang ketiga, aidatan, mengulang. Ibu sholat, tiba-tiba udah 3 rakaat, ibu salam, assalamualaikum, lupa. Maka ada orang yang para ulama mengatakan boleh kita sujud sahwi. Itu kan kurang rakaatnya. Kalau kurang rakaatnya kita berjamaah, makmum masih bisa ngingatin. Ini kalau kita sholat sendiri, siapa yang ngingatin? Kalau kita pakai sujud sahwi, sah saja. Tapi kalau kita tahu kurang, iya. Kalau kita ragu-ragu boleh pakai sujud sahwi. Tapi kalau jelas notabene-nya kita kurang, tadi 3. Nah, ibu jangan ngulang 4 rakaat. Ulangin aja 1 rakaat, tapi niatnya beda. Usolli fardal maghribi atau isai misalnya. Karena kurang 3, masih 3, 4 kan. Usolli fardal isai arba'a raka'atin. Tapi jangan arba'in. Bahasa Indonesia aja misalnya. Sengaja aku sholat menambah sholat 1 rakaat, tapi aidatannya itu dipakai. Sengaja aku sholat 1 rakaat aidatan lillahi ta'ala. Berarti kita mengulang 1 rakaat. Ini yang banyak yang nggak dipahamin oleh orang. Jadi sholat ibadah yang dilakukan dengan fisik. Kembali kepada tadi. Kalau ibu mampu di tanggal 10 Dzulhijjah itu ada hartanya, maka kata para ulama sepakat lebih baik kamu berkurban dengan harta. Jadi ibadah yang paling baik ketika di 10 Dzulhijjah itu berkurbanlah. Bahkan sedekah yang paling baik di hadapan Allah ketika itu mensedekahkan hewan yang kita kurbankan kepada fakir miskin. Karena apa? Bulan itu disebut bulan nahar, bulan pertumpahan darah. Semakin banyak ibu menumpahkan darah di bulan itu, di tanggal 10 Dzulhijjah, semakin banyak pahalanya. Ustadz, saya memang nggak berkurban karena tahun semalam saya udah berkurban. Dan banyak yang udah saya lakukan berkurban di sana. Saya punya uangnya 10 juta. Saya sedekahkan aja lah kepada fakir miskin. Nilainya nggak ada sebanding dengan ibu cuma urunan 1 ekor sapi 7 orang 2.100.000. Paham? Sama saya yang sedekah 10 juta dibandingkan ibu cuma sedekah berkurban, ibu termasuk ke dalam satu kelompok 7 orang tadi, ibu salah satu di antaranya 2.100.000. Kalah nilai nominal saya yang 10 juta tadi itu. Walaupun saya bagikan kepada fakir miskin. Nilai ibu lebih jauh lebih besar di mata Allah. Dan anehnya lagi, kata Nabi SAW, siapa saja yang berkurban kelak di akhirat, bikuruniha, wa asfariha, wa azlafiha, 3 ini akan datang kepada kita. Apa itu? Bikurunia, tanduk hewan kurban. Kemudian wa asfariha, bulu hewan kurban. Kemudian wa azlafiha, kuku hewan kurban. Itu datang. Dan ketiganya ini sampah. Sampah aja datang. Bagaimana kalau ibu kurbankan hatinya, jantungnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya? Itu nilai pahalanya besar di hadapan Allah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Tahu, Nabi pernah mengatakan lagi, apa itu? Ketika ibu berkurban, belum lagi waktu saat penyembelih itu menyembelih hewan kurban tadi, penjagal tadi, orang yang mau memotong tadi menyembelih hewan kurban ibu tadi itu, belum lagi darahnya menyentuh bumi,
ampunan Allah sudah jauh lebih dulu sampai kepada orang yang berkurban. Ibu nggak mau tiap hari, tiap tahun diampuni oleh Allah. Coba. Makanya semalam waktu Ustaz Ambil itu menyampaikan, ibu kalau puasa Arafah 9 Zulhijjah itu kan puasa Arafah ya. Ketika ibu berpuasa 1 hari di tanggal 9 itu, beliau mengatakan akan mendapatkan 2. Apa 2 itu? Yang pertama, dosa-dosa tahun yang lalu itu diampuni oleh Allah. Dan dosa tahun depan itu akan Ini yang nggak saya paham. Ya maksudnya saya nggak sepaham. Kalau dosa tahun yang lalu itu diampuni, ada hadisnya, sahih. Tapi kalau dosa tahun yang akan datang diampunin, ini saya nggak sepaham. Kenapa? Enak kali lah Bapak Ibu, hebat kali lah itu. Tahun semalam diampunin, tahun ini yang akan datang ini diampunin. Kalau seandainya Ibu semalam, kemarin, tanggal 9 Zulhijjah itu Ibu puasa Arafah. Saya pun puasa Arafah. Kalau udah diampunin tahun yang akan datang, ya udah Ibu anteng aja lah, enak aja lah, buat dosa aja lagi. Kan bakal diampunin. Cuma yang memahamin hadis ini gini, Ibu dosa yang telah lalu diampunin, tapi dosa yang akan datang itu belum tentu. Cuma dari efek Ibu melaksanakan puasa 9 Zulhijjah ini, Allah menjaga Ibu tahun yang akan datang itu dari perbuatan dosa dan maksiat, dijaga. Di setiap Ibu mau melakukan dosa, ada aja yang membentengin, ada yang menegur, ada yang Satu lagi, bagi orang-orang yang menyembelih, yang dia tidak paham, kadang-kadang habis dia menghadapkan kambing atau lembu tadi di hadapan mengarah kiblat, dia sembelih, dia nggak baca doa. Apa doanya? Doanya ketika dia sudah menyembelih, maka dia baca doa, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Jadi itu doa menyembelih itu sebenarnya. Maka kadang-kadang udah menyembelih udah habis. Coba pertama, kita nih sampaikan ya. Begitu ada orang yang mau memotong, ini lembu siapa nih? Lembu siapa? Lembu kami Pak. Udah kumpul orangnya, kumpul. Dihadapkanlah lembu tadi di arah kiblat. Udah mau disembelih. Maka Allahumma hadza, ya Allah, hadza min. Siapa nih orang-orang ini? Sipolan. Karena Nabi itu dalam 1 ekor kambing, Nabi sebutkan 3. Allahumma hadza Muhammad, wa hadza ahli Muhammad, wa hadza ummatin Muhammad. 3. Maka kalau kita menyembelih 1 ekor sapi, 7 orang itu disebutkan. Maka setelah disembelih, darahnya udah dikeluarkan, maka doalah seharusnya orang yang menjaga. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu doanya sebenarnya. Agar mengambil berkah daripada hewan kurban tadi. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu sekelumit saja tentang kurban. Baik, Ustadz. Kalau kita sudah berkurban, boleh nggak kita nggak usah kurban lagi? Harus, ya usahakan bisa. Jangan harus ya, karena ada 2 pendapat ulama. Usahakan setiap tahun berkurban. Jangan luput daripada 12 bulan itu kita nggak kurban. Kecuali memang betul-betul kita tidak mampu. Tapi Ibu, nggak mungkin nggak mampu. Ibu-ibu ini paling pintar nyisihkan duit. 5.000 1 hari Bu. Coba hitung. 360 hari selama setahun, ibu sisihkan 5.000, itu nanti bisa dapat 1.800.000 sekian. Orang yang berat itu nanti ketika masuk bulan Zulhijjah, dia harus mengeluarkan 2.100.000, itu berat. Tapi kalau ibu sudah sisihkan 5.000, dapat nominalnya 1.800.000, tinggal sisanya saja. Sisanya itu nggak berat Ibu. Ustadz, ini bagi orang-orang yang nggak mampu nih bagaimana? Oke, kata Nabi, siapa yang punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Yang nggak punya harta tapi punya ilmu, sedekah dengan ilmunya.
Ustadz nggak punya juga, tapi dengan tenaga, sedekah dengan tenaganya, jadi panitia kurban. Panitia kurban ini nggak boleh mengharap. Kalau dapat terima, kalau nggak dikasih ya udah, pahalanya lebih besar daripada memperoleh daging itu. Ustadz boleh nggak begitu disembelih, begitu didedelkan ada hatinya itu kita panggil panitia kurban, ibu-ibu misalnya, Bu tolong masakkan untuk dibagikan ini, boleh, asal minta izin sama orang yang berkurban. Boleh nggak hatinya nih kami minta sedikit untuk mengambil barokah, untuk kami makan panitia kurban, boleh. Yang nggak boleh hatinya diambil walaupun udah minta izin sama orang yang berkurban, hati itu dibakar. Paham nggak? Ada panitia kurban itu saya lihat juga tuh, dibakar hati. Itu sama juga makan najis. Dicuci dulu bersih, direbus, baru digoreng. Ada lagi yang saya tengok tuh kadang-kadang darahnya ditampung, dijadikan bibit kayak hati, paham? Nah itu nanti digoreng, direbus. Itu nggak boleh, itu haram, najis itu. Dibekukan dulu tapi banyak itu perilaku orang sekarang tuh banyak. Darahnya tuh kalau dia motong ayam misalnya darahnya ditampung, dibekukan, dijadikan bid'ah, itu nggak boleh, itu najis itu Bapak Ibu. Dah, baik, sambung, lanjut. Oke, ketika Bapak Ibu nggak punya juga tenaga, maka senyum Bu. Ketika nanti ibu walaupun nggak berkurban datang ke masjid yang orang banyak, itu kan ibu-ibu kan suka merame-ramekan kan, tapi mukanya ketot aja. Karena merasa dia nggak berkurban, aku nggak kurban. Bu, usahakan senyum. Karena kata Nabi, tabassumu kafi wajhi akhika laka sodoko. Senyum kamu kepada saudaramu sedekah. Masa senyum aja nggak mau? Yang lebih praktisnya lagi apa? Ibu pergi ke rumah, apa yang bisa ibu sedekahkan untuk panitia kurban? Es, pakai sirup, apalagi? Misalnya kue-kue, snack-snack, kasihkan. Kalau ibu nggak berkurban, ambil manfaat daripada situasi kurban. Sedekah. Pahamin ini. Baik Bu, ngerti? Ada lagi yang lebih baik. Punya harta, nggak punya harta, nggak punya ilmu. Kemudian senyum pun tak mau. Bu, dalam firman Allah apa dia katanya? Wa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha aja. Sekedar berucap yang baik aja Bu. Ibu-ibu ini kan omongannya itu kan 20.000 kata. Makanya yang harus diperhatikan tuh ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kenapa? Ibu-ibu tuh satu harian penuh di rumah. Ucapan yang baik dan pemberian maaf lebih dicintai Allah daripada sedekah tapi nyakitin hati yang nerima. Jadi Bu, kondisikan ucapan yang baik. Ibu senyum, kasih maaf, bapak salah, ibu duluan yang minta maaf, nggak apa-apa. Karena apa Bu? Kunci surga itu ada pada suami kalau kita istri. Kalau kita anak, kunci surga itu ada kepada ibu. Makanya ibu kadang-kadang kalau udah ngenes kali nengok anaknya, Bu, minta maaf Bu, aku udah lama Bu buat dosa sama ibu, udah durhaka aku sama ibu, udah habis, udah aku telan kunci surga. Kuncinya udah ibu telan, udah nggak ada lagi maaf daripada ibu, nggak boleh di sini. Baik. Apa hikmah daripada kurban? Ini pembahasan inti kita pada hari ini. Singkat, usahakan padat, tepat. Inti daripada kurban itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah adalah ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ayahnya itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa perintah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah
minas sabirin. Itu inti. Ketika Allah sudah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Apa permintaan? Ingin punya keturunan. Dikasih Allah. Siapa keturunan itu? Nabi Ismail. Begitu sedang lucu-lucunya, sedang gesit-gesitnya, sedang lincah-lincahnya, Allah tagih. Mana lebih kau sayangin, anakmu, putramu, atau aku yang memberikan putramu itu kepadamu? Maka ketika sudah sampai masanya, kata Allah, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Kalau itu terjadi kepada bapak ibu sekalian, apa yang ibu katakan, bapak katakan? Ya Allah, kok tega engkau ya Allah ya? Keturunannya cuma satu. Udah disuruh sembelih. Tapi Nabi Ibrahim gak gitu jawabannya. Iya ya Allah, aku laksanakan. Tapi Nabi Ibrahim tuh punya adab. Gak serta-merta, Ismail ayo bawa. Gak ditanya-tanya, hari ini juga kau sembelih. Anak mana yang gak takut, anak mana yang gak sibuk, gak berontak. Apa pelajaran yang kita ambil? Inilah yang terjadi masalah besar di tengah keluarga kita. Terutama bapak-bapak. Banyak bapak-bapak yang punya anak laki-laki kan? Makanya seharusnya yang memberikan pengalaman ini kepada kita semua ini bapak-bapak. Karena saya baru punya anak laki-laki itu baru jauh lebih bapak sebelumnya. Anak saya sekarang yang nomor 1 tuh udah kuliah. Yang nomor 2 masih naik kelas tahun ini naik kelas 3. Laki-laki. Ternyata banyak permasalahan itu kalau kita orang tua, khususnya laki-laki, bapak-bapak, itu punya masalah dengan anak laki-lakinya. Ngaku, betul kan? Berapa banyak anak-anak kita laki-laki itu yang gak deket sama kita? Jauh. Bahkan ketika kita perintah, gak pernah dia mau nurut. Ini problem yang sangat besar, Pak. Anak laki-laki itu dudukkan. Anak laki-laki itu adalah simbol. Duplikatnya kita yaitu anak kita laki-laki. Kalau anak laki-laki itu selalu membangkang, anak laki-laki tidak mau nurut sama kita, bagaimana? Kenapa? Kurangnya pelukan. Kurangnya anak itu asuhan daripada kita. Makanya 3 kata para ulama ini yang harus kita lakukan kepada anak laki-laki. Apa itu? Bermain bersamanya. Kemudian yang kedua, bermain. Kedua, berikan dia ilmu. Yang ketiga, adventure, berpetualang kepadanya bersama dia. Itu salah satu hal 3 yang efektif. Bermain. Kalau dia selalu mengajak kita bermain, lakukan. Ustadz Adi Hidayat pernah mengatakan, mereka nggak tahu kalau saya tuh ustadz. Tahu mereka ketika saya pulang, assalamualaikum, ya main yuk. Gitu. Tapi kesalahan yang fatal yang udah bapak lakukan, kalau bapak pulang dari kerja bangunan atau dari kantor, pulang sampai rumah, ketika anak ngajak main, apa yang dilakukan? Aku capek ya, letih. Udah main sana, sini main. Nah, itulah yang mengakibatkan anak-anak itu jauh dari kita. Sehingga anak itu selalu mencari sosok yang bisa dia panutin, sosok yang bisa dia jadikan pemimpin. Ibu perlu pelukan juga. Dan dia, ketika ibunya yang menasihatin dia, ibunya yang marah-marah sama dia masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ketika itu ibu baikan lagi sama dia, ibu peluk lagi, dia nggak ada rasa. Kenapa? Dia tahu itu ibunya. Tapi kalau ayah merepet-merepet, udah sempat menyakitin perasaan hati anaknya, ini yang sangat fatal. Apalagi ayah sempat mengusir. Udah, pergi kau dari sini, nggak kuakui lagi. Ini yang paling fatal, Bapak. Maka anak itu akan mencari kenyamanan di luar. LGBT, nampung. Bandar narkoba, nampung. Apalagi orang-orang yang salah pergaulan, nampung. Pernah nggak ibu tahu kan?
Sampai detik ini kasus yang namanya Vina itu yang terjadi di tahun berapa? Iya, itu belum kelar. Bahkan bapaknya seorang polisi mengorbankan anaknya. Memang udah direkayasa. Bapaknya itu ternyata backing daripada bandar narkoba. Anaknya banyak tahu. Si Rizky ini akhirnya direkayasa lah. Dibuatlah suatu hal untuk membunuh dia. Itulah geng motor. Sampai sekarang. Tapi apa namanya? Kalau di dalam Al-Quran itu makarullah. Sesungguhnya yang paling baik membuat makar itu Allah. Jadi makar manusia. Sambo. Siapa lagi? Apa lagi yang mau kita buat? Mau kita tipu daya? Gak ada, Bapak Ibu jemaah. Apalagi kita. Ibu sepandai-pandainya ibu mengakalin untuk menutupin supaya bapak nggak marah. Itu fatal ternyata. Saya ada satu keluarga. Keluarga itu nggak usah saya sebutkan. Ibunya ini terlalu sayang sama anaknya. Anaknya 3. 2 perempuan, 1 laki-laki. Ibu tahu, laki-laki ini bandar narkoba terbesar. Sampai sekarang di dalam lapas pun dia tuh ini baru ketangkap lagi, baru keluar. Ibu bayangkan keluar dari lapas, mobilnya tuh udah ada 1, Bu. Kerjaannya dia masuk penjara, tapi dia pulang itu mobil udah ada. Ada yang mau yuk, silahkan. Masuk lapas, itu aja transaksinya. Dan 2 anaknya ini, Bu, 2 anaknya itu jahatnya luar biasa, perempuan. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Dulu ibunya selalu menutup-nutupin. Kalau salah anaknya, supaya bapaknya nggak marah, dibela. Dibela. Akhirnya, sekarang kejadian seperti itu. Bapak jangan terlalu egois, Pak. Ini saya kasih ilmunya di dalam kesempatan subuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima minallahi lintalahum. Fabima rahmatan minallahi lintalahum. Kalau jadi ayah itu ayah yang tegas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ibu siapkan bangku di rumah tangga untuk bapak duduk. Jadi bapak itu ketika sudah ada singgasananya, dia bisa memperhatikan anaknya. Jadikan anak itu teman, bukan jadi anak, tapi teman. Bisa merangkulnya. Kayaknya hari ini liburan lah, ini hari Minggu. Yuk kita jalan-jalan yuk Bang. Yuk kita main-main kemana maunya Abang. Jadi anak itu harus ditanyakan, anak itu harus diberikan, supaya dia merasa, oh dia diperhatikan. Dia diakui kedudukannya sebagai anak. Ini yang tidak dapat, image-nya itu tak dapat dari orang tua. Udah? Ayah, sebagai ayah, kalau dia lemah lembut, dia sayang kepada anaknya, tutur sapa kepada anaknya, nggak perlu dengan membentak. Kau belum sholat ya? Makanya banyak, termasuk saya banyak salah. Bu, berapa tahun usia anak ketika dia nggak mau disuruh sholat baru kita boleh pukul? 7. Tapi sebelum anak itu usia 7 tahun, belum berhak kita memukul anak. Karena apa? Ada ayat yang tersembunyi di sebalik itu. Ternyata kita boleh mukul anak di usia 7 tahun kalau dia nggak sholat, setelah kita 5.000 sekian kali sudah menyampaikan kata-kata, nak sholat, nak sholat, nak sholat. Ada nggak 5.000 sekian kali kita nyampaikan perintah itu untuk anak? Enggak, kenapa main pukul? Syaratnya aja belum penuh. Yang fatalnya lagi belum usia 7 tahun udah main pukul, main selentik. Ini yang mengakibatkan anak itu nanti setelah sampai usianya 7 sampai 10 tahun dia berontak. Karena mentalnya udah terganggu. Alah, dipukul aja, diselentik nggak sakit kok. Nggak sholat pun sholat tapi nggak dari hatinya. Makanya jangan main pukul dulu. Kalaupun kata Nabi boleh pukul dengan siwak. Tahu siwak? Anu gigi itu.
Bu, kalau ibu mana yang nggak marah kalau anaknya dipukul? Pak, jangan pernah pukul langsung kontak, Pak. Saya punya teman, anaknya perempuan, gara-gara hal yang kecil, bapaknya pulang bawa makanan, martabak kemarin. Tiba-tiba namanya anaknya senang. Iya, iya, dia langsung diambilnya, langsung dipukulnya tangan anak itu. Sekarang tangan kanannya itu lemah. Kalau mau diangkat itu dia agak beda dengan tangan kiri. Ternyata efek daripada ayah yang suka memukul itu berdampak fatal kepada fisik si anak. Ada pernah kemarin Ustadz Zulkifli, Pak. Ada Ustadz kalau dia tuh selalu di kami itu di WA tuh selalu, Ustadz kalau ada jadwal kosong kasih ya. Tapi dia bukan kita nggak mau ngasih dia. Kalau secara praktek dia khatib bagus. Tapi kalau dia baca jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mbak jamaah ini kan banyak yang komplain ketika kita ngasih dia. Nah dulu efeknya, dia ini mau lanjut S2 nih. Dulu bapaknya sering nampar dia. Jadi kalau fisik seorang ayah suka mukul kepada anaknya, apalagi kontaknya tuh langsung mukul, nampar, mukul ini, itu pasti ada pengaruh kepada fisik. Jadi Bu, Pak, boleh kita mukul, tapi tunaikan dulu syarat ini. Ada nggak 5.000 sekian kali Bapak udah menyuruh atau memerintah anak Bapak untuk sholat? Kalau belum ada, jangan main pukul. Berarti kita harus terus. Yang lebih fatalnya lagi, di tengah keluarga masih ada satu keluarga yang tidak sholat. Pak, malu nggak kita sama beliau? Malu nggak kita sama beliau? Coba merenunglah Pak, merenung. Belum tentu Bapak menginjakkan surga, saya menginjakkan surga, tapi beliau. Makanya jangan merasa Pak, jangan hina beliau, jangan ejek beliau, jangan inikan beliau. Ini mungkin yang paling penting. Yang terakhir adalah perintah haji. Nanti kalau ibadah haji ini kita lanjutkan, nggak ada yang mau bertanya nanti, udah paham kita semua ya. Cuma nanti kalau ada lagi tahun depan yang mau berangkat haji, Bu, Ibu jangan minim kali permintaannya. Kau mau berangkat haji ya, Cik? Kau mau berangkat haji ya, Kak? Kak, jangan lupa ya, Kak, ya, bawa kurma ya, Kak, ya. Bawa ini ya, Kak, belikan aku sajadah. Kecil kali permintaan kita, ya Allah. Kakak mau berangkat haji. Kebetulan aku ada duit ini, Kak, 1 juta, Kak. Tolong ya, Kak, ya, belikan aku Al-Quran. Kakak taruh nanti di Masjid Haram 1, di Masjid Madinah 1. Itu Bu. Dan kalau udah sampai kakak nanti ke sana, tolong Kak di depan Ka'bah doakan aku, Kak. Biar aku bisa juga sama-sama sama kakak berangkat tahun kapan pun, Kak. Yang penting aku minta doa dari kakak nanti udah sampai sana. Syaratnya gampang aja loh, Bu. Di dalam Al-Quran itu surah Luqman ayat 90 sampai 91 tuh. Jadikan setiap amal ibadah kita itu sebagai wasilah. Ibu cuma bisanya ngasih orang sedekah nih. Ya Allah, dengan sedekah ini, berkat sedekah ini, jadikan wasilah buat aku untuk bisa aku berangkat ke tanah suci. Jadikan wasilah setiap kita kebaikan-kebaikan ini. Ya Allah, kalau aku bisa hanya hari ini mendengarkan tausiah di subuh ini, jadikan ini berkat wasilah aku bisa ke tanah suci. Sudah itu, lakukan praktek. Apa itu? Yang pertama, rajin-rajin baca Quran surah Al-Hajj. Kalau bisa khatam, 1 hari 1 kali. Kalau bisa lebih, Al-Hajj, tahu Bu? Quran surah Al-Hajj. Ustadz, udah saya sering baca Quran surah Al-Hajj. Nggak ditambah Bu, tambah Quran surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Rajin-rajin Al-Hajj dengan Ar-Rahman ini khatamin. Ustadz udah juga, Ustadz, tapi belum juga berangkat. Tambah 1 lagi, surah Tanah. Surah Tanah itu sering-sering dibuka. Surah cincin, surah gelang, surah kalung, itu rajin-rajin dibuka. Lebih efektifnya bawa antar ke tokonya. Karena orang bisa mudah berangkat haji itu, berangkat umroh itu, ada 3. Yang pertama disebut dengan abidin. Haji atau umroh abidin. Atas bantuan dinas. Kayak Pak Nasuhan, kerja di instansi pemerintahan, bagus reputasinya, bagus kerjanya, dari dinas tadi itu diberangkatkan, abidin.
Ada lagi namanya ada lagi satu lagi namanya. Hah? Bukan. Abidin. Satu lagi ini. Aduh. Yang ketiga ini perutang. Perutang itu pusing mikirin utang setelah itu. Ah, ini nggak bagus ini. Jadi yang kedua ini gestapu. Ah, yang kedua ini haji atau umroh gestapu, geser tanah pusaka. Nah, geser tanah pusaka itu tanah di depan pasar, harga tanah tinggi, naik, jual yang di depan, beli yang di belakang, sisanya berangkat untuk haji atau umroh. Nah, itu gestapu, geser tanah pusaka. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mungkin dalam penyampaian ini ada yang mau dipertanyakan, ada yang mau dikonsultasikan, insyaallah mudah-mudahan bisa kita bahas. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya, baik. Mungkin kajian-kajian pada materi ini di luar tema